untuk adik-adik semua, kita kembali lagi pada pagi hari ini, yaitu mempelajari mata pelajaran produktif kreatif dan kewirausahaan. Baik, saat ini kita akan mempelajari yang dimana kompetensi dasarnya memahami sikap dan perilaku wirausaha, yang artinya kita mempelajari ini untuk mempunyai kreativitas dan kita bisa menimbulkan ataupun menjadikan kreativitas itu menjadi satu usaha. Jadi kita langsung ke dalam pelajaran kita pada saat ini, sikap dan perilaku wirausaha, di mana kita mempelajari apa yang menjadi definisi dari kewirausahaan. Baik, kewirausahaan atau kewirausahaan itu merupakan kemampuan dalam berpikir kreatif. Artinya adik-adik, pada saat adik-adik memikirkan sesuatu hal dan membuat itu menjadi satu kreatif, berarti itu menimbulkan satu pemikiran yang lebih baik, bahwa satu benda bisa menjadikan satu kreativitas yang luar biasa, atau saja itu bisa menjadi satu kewirausahaan buat pribadi-pribadi adik-adik. Namun di sini secara kreativitas kita dan perilaku inovasi yang luar biasa menjadi dasar dalam kreativitas kita. Contohnya, pada saat adik-adik ingin menciptakan salah satu inovasi ataupun kreativitas yang terbaru, memikirkan inovasi yang terbaru. Contohnya kita membuat satu kreativitas dalam sistem sepeda motor. Kita ambil barang mengumpulkan, contohnya kita membuat yaitu barang mengumpulkan rantai. Bisa saja kita membuat itu menjadi satu kreativitas yang baik atau yang indah. Bagaimana kita berpikir bagaimana cara membuat rantai tersebut menjadi kreativitas yang baik. Namun yang sangat identik di sini menjadi definisinya adalah wirausaha dan kewirausahaan merupakan kemampuan dalam kreativitas dan perilaku inovatif yang menjadi dasar sumber daya, tenaga, penggerak, tujuan, siasat, serta kiat dalam menghadapi tantangan itu. Artinya adik-adik, pada saat zaman-zaman saat ini mungkin kita harus berkreatif, mempunyai inovatif, pemikiran yang lebih luas untuk menjadikan satu yang tidak berguna menjadi berguna. Tadi contohnya saya sudah bilang, contohnya kita ambil rantai. Rantai tersebut mungkin saja barang rongsokan, namun bisa saja kita jual begitu saja dengan harga yang murah. Namun rantai tersebut bisa kita buat secara inovatif, kita berpikir kita yang lebih pas, yang lebih bagus, maka rantai tersebut bisa saja menjadi harga jual yang lebih tinggi, kreativitas yang lebih indah. Bagaimana caranya tadi? Di sini sudah dikatakan menjadikan dasar, sumber daya, tenaga penggerak, tujuan siasat. Tujuan siasat artinya adik-adik bisa menciptakan sesuatu hal yang tidak berguna tadi menjadi sangat berguna, dan kiat menghadapi tantangan itu. Yang contohnya adik-adik tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki yang namanya penghasilan. Dengan kreativitas tadi, dengan barang rongsokan tadi, adik-adik semua sudah mempunyai tujuan hidup atau menantang kehidupan tadi. Baik, definisi kewirausahaan menurut beberapa ahli yang harus kita pelajari. Kewirausahaan merupakan mental maupun sikap yang selalu aktif, meningkatkan hasil karya demi meningkatkan penghasilan. Tadi saya sudah ulangi ya. Sekali lagi saya ulangi. Ini menurut ahli, kewirausahaan itu adalah sesuatu ataupun yang dihasilkan jika kita selalu berpikir aktif. Contohnya tadi sudah saya katakan barang rongsokan sebenarnya. Kita anak TSN, banyak yang bisa kita gunakan menjadi kreativitas kita. Contohnya kita bisa membuat yang namanya rambu-rambu di sekolah kita. Contohnya ini tujuannya ke kantor, ini contohnya ke kamar mandi, ini contohnya ke ruangan ini. Itu menjadi satu pemikiran yang aktif dan inovatif untuk kita menjadikan waktu
menghadapi tantangan kita tadi, bisa saja itu kita sodorkan supaya kita mendapatkan hasil dan meningkatkan setiap penghasilan pundi-pundi kita. Contohnya tadi saya bilang adalah untuk membuat rambu-rambu pada sekolah. Kalau kita buat dari plat-plat yang sisa, mungkin itu akan lebih baik, dan kita lukis dengan indah, mungkin akan sangat berguna pada sekolah. Supaya apa? Supaya kita tidak jauh bertanya ke sana kemari, sehingga kita bisa melihat rambut tersebut. Oh, ini tujuannya ke kantin. Oh, ini tujuannya ke sana. Seperti itu memiliki kreativitas ataupun pemikiran yang aktif. Dan ada dari ahli yang berkata kewirausahaan merupakan proses seorang mengajarkan peluang memenuhi kebutuhan serta keinginan melalui inovasi. Artinya adik-adik, pada saat adik-adik ingin memiliki sesuatu hal, namun kita tidak memiliki banyak ataupun dana untuk kebutuhan tersebut, namun kita memiliki sesuatu hal, barang-barang yang dapat kita ciptakan menjadi kreativitas yang luar biasa ataupun yang indah. Contohnya tadi saya katakan tadi, barang-barang elektronik kita, hal kecil yang kita katakan adalah rantai. Ada juga katanya gigi tarik. Gigi tarik tadi, kalau kita bersihkan sedemikian rupa, kita hilangkan segala yang kotor ataupun yang tidak baik, mungkin adik-adik bisa menciptakan itu menjadi seperti jam dinding yang menghasilkan nilai yang menguntungkan, menghasilkan sesuatu hal pundi-pundi buat adik-adik supaya bisa mencapai kebutuhan tersebut. Itu menurut ahli yang kedua. Ahli yang ketiga, kewirausahaan merupakan proses dinamis demi terciptanya kemakmuran. Tadi saya katakan, menciptakan inovasi atau kreativitas yang baik itu dimulai pada saat adik-adik berpikir lebih aktif. Tadi contohnya tadi sudah katakan. Jadi pada saat ini adik-adik diminta supaya berpikir kreatif dan aktif. Dan ahli yang keempat mengatakan kewirausahaan merupakan proses terciptanya sesuatu yang baru dengan menggunakan waktu dan kegiatan yang disertai modal jasa dan risiko. Jasa tanpa dana bantuan. Tadi saya sudah ulangi katakan barang-barang yang tidak berguna. Itu kita hanya menggunakan jasa barang tersebut, tidak menggunakan modal, namun sedikit berisiko. Jika adik-adik tidak hati-hati mengambil barang tersebut, mungkin akan terjadi insiden ataupun yang namanya luka sedikit atau bagaimana. Namun pada saat ini, untuk menghasilkan kreativitas yang lebih baik ataupun menghasilkan yang namanya usaha yang baik, kita harus memodalkan jasa ataupun resiko. Resikonya itu bagaimana? Tergantung apa yang adik lakukan saat ini. Jika adik menggunakan mesin bor, adik mungkin akan bisa saja tersengat listrik atau apa saja. Namun pada saat ini adik-adik dituntut ataupun adik-adik sudah mempelajari hal-hal untuk keselamatan kerja di kelas 1 yang lalu. Jadi adik-adik bisa melakukan hal tersebut untuk lebih berhati-hati tanpa ada resiko yang harus adik-adik terima. Baik, kita lanjut. Tadi definisi kewirausahaan menurut beberapa ahli. Saat ini kita langsung definisi kewirausahaan menurut Impres nomor 4 tahun 1995. Menurut instruksi Presiden RI nomor 4 tahun 1995 tentang gerak nasional, merupakan masyarakat dan membudidayakan kewirausahaan ataupun GNMK. Apa yang dikatakan tadi GNMK itu Gerakan Nasional Masyarakat dan Membudidayakan Kewirausahaan, menyatakan bahwa kewirausahaan merupakan
semangat, sikap, serta perilaku kemampuan seseorang menangani usaha kegiatan mengarahkan pada upaya mencari teknologi dan produk baru. Produk baru ini sangat sulit kita raih. Namun produk baru ini bisa saja kita buat melalui apa tadi? Kreativitas kita, inovasi kita, berpikir kita. Supaya apa? Supaya adik-adik memahami bahwa kewirausahaan itu terlahir bukan karena talenta, namun pada saat adik-adik berpikir, mempunyai inovasi yang terbaru, memiliki pemikiran yang aktif, maka sesuatu hal menurut seseorang tidak berguna, menurut seseorang tidak ada gunanya, itu sudah dibuang, adik-adik bisa menggunakan itu menjadi hal yang lebih baik, menjadi satu usaha, menjadi satu kreativitas yang lebih baik, sehingga kita tidak namanya menghalangi ataupun menjunjung tinggi yang namanya instruksi presiden, yaitu GNNK. Sekali lagi saya katakan GNNK, yang artinya Gerakan Nasional Masyarakat dan Membudayakan Kreativitas atau Kewirausahaan. Baik, yang menjadi tujuan wirausaha atau kewirausahaan berikut ada tujuannya. Yang pertama adalah meningkatkan jumlah wirausaha. Jika adik-adik di sini sudah bisa berwirausaha, maka akan banyak kreativitas atau wirausaha yang bertambah pada Indonesia ini. Yang kedua, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan kesejahteraan masyarakat. Artinya adik-adik, pada saat ini jika ada kewirausahaan maka akan ada tujuan kewirausahaan apa tadi? Yang pertama dikatakan meningkatkan jumlah banyaknya wirausaha pada Indonesia ini. Yang kedua, mewujudkan kemampuan, yang artinya jika kita tidak memiliki kemampuan pada saat kita belajar berpikir lebih inovatif, kreatif, mungkin akan mempunyai kemampuan lebih dalam lagi. Membudidayakan semangat sikap. Jika kita sudah mempunyai kreatif ataupun inovatif ataupun kita memiliki pemikiran yang aktif untuk menjadikan sesuatu hal yang tidak berguna menjadi berguna, maka adik-adik harus mempunyai semangat sikap, perilaku yang baik serta kemampuan kewirausahaan sehingga kita bisa andal dan unggul. Artinya jika adik-adik sudah memiliki kemampuan berwirausaha tadi, tujuannya tadi adik-adik dituntut untuk menjadi berwirausaha. Namun jika adik tidak handal, tidak unggul, maka wirausaha akan gagal. Jadi di sini dikatakan tujuannya itu adik-adik diciptakan, diinginkan menjadi wirausaha yang andal dan unggul. Supaya apa? Kreativitas dan kewirausahaan adik-adik semuanya unggul di mata masyarakat. Menumbuhkan kesadaran serta orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap para siswa dan masyarakat. Artinya adik-adik harus bisa menciptakan sehingga masyarakat menilai adik-adik sudah mampu berwirausaha, sehingga adik-adik tetap kuat dalam wirausaha, tetap handal dalam wirausaha, sehingga adik-adik menjadi orang yang tangguh, orang yang sangat handal dalam berwirausaha. Baik adik-adik, yang selanjutnya kita akan mempelajari yang namanya elemen-elemen kewirausahaan. Ada beberapa elemen di dalam kewirausahaan, di antaranya sebagai berikut. Mengembangkan rencana usaha. Tadi kita sudah mempelajari definisinya. Definisinya tadi sudah saya katakan. Tujuannya juga. Sekarang elemen-elemen kewirausahaan. Ada beberapa elemen yang harus kita pelajari. Di antaranya adalah mengembangkan rencana usaha. Pada saat adik-adik sudah berkreatif, sudah mempunyai usaha, sudah mempunyai pemikiran yang tadinya itu tidak berguna jadi berguna, rencanakan barang tersebut akan kita
bukan lebih lebar lagi. Karena kreatif adik-adik sudah sangat unggul dan terdepan. Membentuk bagian sumber daya manusia. Pada saat adik sudah membuka namanya wirausaha tersebut, adik-adik juga sudah membentuk bagian sumber daya manusia. Artinya adik-adik sudah membantu yang tidak bekerja. Adik-adik sudah menarik mereka untuk berwirausaha sehingga mereka mampu melakukan sesuatu hal. Selanjutnya, berupaya untuk mendapatkan sumber daya baik itu berbentuk finansial maupun materi. Artinya adik-adik bisa saja secara bentuk dan secara materi. Adik-adik bisa membuat sumber daya tersebut tadi, mendapatkan sumber daya alih itu bentuk. Contohnya dalam perusahaan ini bisa mengikatkan satu saham. Ada juga yang langsung membeli secara dengan materi. Jadi adik-adik sudah mempunyai rencana, adik-adik sudah mempunyai sumber daya manusianya, adik-adik pun sudah mendapatkan, sudah berpikir, oh kalau saya mendapatkan seperti ini dapatnya. Jadi adik-adik sudah mendapatkan dua nilai ataupun fasilitas yang baik. Yang tadi yang pertama adalah finansial maupun materi. Dan selanjutnya menentukan sikap sebagai pemimpin. Jika adik-adik sudah bisa melakukan kewirausahaan, berarti adik-adik sudah bertanggung jawab dalam kewirausahaan tadi. Dan adik-adik dituntut dalam elemen tersebut mempunyai sikap seorang pemimpin yang handal, yaitu bertanggung jawab atas kewirausahaan adik-adik. Yang selanjutnya bertanggung jawab atas perkembangan atau kegagalan usaha. Artinya pada saat perkembangan usaha adik-adik akan ada saatnya adik-adik gagal. Artinya pada saat usaha adik-adik itu berkembang, bahwa ada yang namanya dorongan mentor yang lain, dan ada pula yang namanya adik-adik itu sudah melewati proses-proses kegagalan. Namun untuk bertanggung jawab perkembangannya itu, adik-adik harus mengingat bagaimana saat berkembang, bagaimana saat adik gagal, supaya pada saat mengalami persoalan tadi, kegagalan dalam berwirausaha, adik-adik semua dapat menanggulangi ataupun bertanggung jawab akan hal tersebut. Menghindari risiko. Jika dalam kewirausahaan itu harus ada risiko, maka harus dapat menghindari. Bagaimana? Bukan caranya kita tahu kapan saja risiko. Namun pada saat adik-adik mendapatkan satu risiko, adik-adik harus menghindari bagaimana cara supaya usaha tersebut tidak rusak. Jadi mungkin sampai di sini dulu materi kita. Seharap semuanya dapat mempelajari. Ada 3 yang harus kita ingat lagi ataupun harus kita pelajari. Apa yang menjadi definisinya, apa yang menjadi tujuan kewirausahaan tersebut, dan apa saja menjadi elemen-elemen kewirausahaan. Jadi sampai di sini pertemuan kita. Selamat pagi. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tetap jaga kesehatan dan ikuti peraturan pemerintah. Terima kasih. Selamat